Marc Marquez hadapi area lemahnya di Mugello. Setelah mendominasi akhir pekan Grand Prix Aragon, Marc Marquez diperkirakan akan menghadapi area lemahnya di Mugello. Marquez mendominasi sepanjang akhir pekan Grand Prix Aragon di Motorland, memuncaki setiap sesi yang digelar dalam perjalanan meraih kemenangan ganda di kandang sendiri. Namun, dominasi Marquez seperti ini mungkin tidak akan terjadi akhir pekan ini, saat kejuaraan menuju Mugello untuk Grand Prix Italia. Sirkuit Tuscany bukanlah tempat yang menyenangkan bagi Marquez, ia hanya menang sekali di MotoGP pada tahun 2014. Namun bukan hanya sejarah yang merugikannya. Mugello juga datang pada saat yang tepat bagi rekan setimnya, Francesco Bagnaia, setelah menemukan terobosan untuk mengatasi masalah bagian depan yang terus-menerus dialaminya di Aragon minggu lalu. Neil Hudson mengatakan kepada TNT Sports tentang Bagnaia, ia harus berjuang keras. Ia harus mulai dengan mencoba bodi aero yang baru. Mereka akan mengambil langkah. Apapun yang mereka coba, mereka tahu itu akan berhasil dan akan membantu Pecco. Ketika saya memikirkan Mugello, Pecco sangat kuat di sana. Mugello penuh dengan tikungan kanan, penuh tikungan cepat ke kanan, pengereman di tikungan kanan. Itulah titik lemah Marc. Marc masih akan datang ke Mugello sebagai favorit, tapi jaraknya dekat. Setelah finish di posisi ke-12 pada sprint race, Bagnaia menemukan terobosan semalam dengan rem cakram 355 yang lebih besar pada Grand Prix hari Minggu, di mana ia finish di posisi ketiga, 2,029 detik setelah Marc Marquez yang memenangkan balapan. Setelah memastikan terobosan pada tes hari Senin, Bagnaia menghadapi akhir pekan terbesarnya di Mugello, di mana ia mengetahui setiap inci sirkuit. Ia perlu memulai musimnya, dan memperkecil selisih 93 poin dari puncak klasemen. Ia tampak santai, ia tidak terlihat seperti sedang berkendara keras. Ia lebih banyak menggunakan tubuhnya. Ia benar-benar kehilangan arah, tetapi ini adalah langkah positif, tambah Hudson. Saat Anda pergi ke Mugello, dia tahu setiap rintangan di trek itu. Di sesi latihan pertama, dia akan tahu persis di mana dia berada. Ini adalah 2 minggu terbesar di musim ini bagi Bagnaia. Saya pikir kejuaraan sudah tidak ada lagi untuknya, tetapi ia perlu berada di posisi kedua klasemen. Ini tidak hanya Marc Marquez dan Francesco Bagnaia, terutama karena Alex Marquez menjadi pesaing terdekat Marc sejauh ini. Dan seperti Bagnaia, Marquez yang lebih muda memiliki peluang untuk memperkecil selisih 32 poin dengan kakaknya di klasemen. Dia pasrah dengan kenyataan bahwa Marc tidak terkalahkan di akhir pekan seperti Aragon, kata Michael Laverty kepada TNT Sports. Bisa dibilang Alex lebih baik dari Marc di tikungan kanan dan kita akan menuju trek yang banyak tikungan kanan. Pecco mungkin juga menantikannya, karena perubahan arah. Dia selalu bagus di sana. Tahun lalu Alex melewati puncak bukit dan hampir menyapu bersih semua orang, tetapi tahun ini dia adalah Alex yang berbeda. Saya pikir dia punya kesempatan. Jika dia menjadi runner-up kejuaraan, dia tetap menjalani mimpinya. Sulit untuk mencapai batas maksimal. Namun, itulah kenyataan di mana mereka berada. Sementara itu, menanti Bagnaia kalahkan Marquez di MotoGP Italia 2025. Francesco Bagnaia berpotensi mengalahkan rekan setimnya di Ducati, Marc Marquez, dalam MotoGP Italia 2025 di sirkuit Mugello, 20 hingga 22 Juni. MotoGP Italia bisa jadi momentum kebangkitan Bagnaia meraih kemenangan kedua pada musim ini. Kehebatan Marc Marquez pada musim ini seolah membuat nama Bagnaia tenggelam. Pembalap asal Italia itu seperti spesialis podium ketiga usai kalah cepat dari Marquez bersaudara. Dari 8 seri, Bagnaia 3 kali di podium ketiga dalam balapan Grand Prix, 1 kali menang, dan 1 kali podium kedua. Sedangkan Marc Marquez 4 kali jadi pemenang dan kini bertengger di puncak klasemen MotoGP 2025. Sementara Alex Marquez jadi pengganggu Bagnaia 1 kali menang dan 4 kali jadi podium kedua. Kendati belum menunjukkan kualitasnya pada musim ini, Bagnaia tetap memiliki kemampuan mengalahkan Marquez di MotoGP Italia 2025. Pecco Bagnaia merupakan pemenang MotoGP Italia dalam 3 musim terakhir, dari 2022 sampai dengan 2024. Pada MotoGP Italia 2024, Bagnaia yang start dari posisi 5 mengalahkan Jorge Martin sebagai pole position. Sementara Marquez finish keempat. The Baby Alien akan tetap jadi pesaing utama Bagnaia dalam MotoGP Italia. Selain melihat performa epik pada musim ini, Marquez juga pernah menang MotoGP Italia pada 2014. Sementara itu, bos tim Valentino Rossi akui keganasan Marc Marquez, sekarang yang terkuat di MotoGP. Bos tim Valentino Rossi,
Alessio Sallucci, akui ketangguhan Marc Marquez di MotoGP 2025. Dia menyebut Marquez jadi pembalap terkuat saat ini. Meski begitu, Uccio sapa anak rap Alessio Sallucci tak tinggal diam. Dia siap membawa timnya, VR46 Racing Team, menyamai ketangguhan Marquez. Marc Marquez menggila di MotoGP 2025. Pada musim perdananya membela tim pabrikan Ducati, dia langsung tampil moncer hingga kini memimpin klasemen sementara. Marquez total sudah menemas 233 poin dari 8 seri balapan yang telah dilakoni. Pembalap berjuluk The Baby Alien itu rutin menang. Di balapan utama, Marquez sudah 4 kali menang, yakni di Thailand, Argentina, Qatar, dan Aragon. Sementara di sprint race, pembalap asal Spanyol itu lebih gacor karena sudah mengemas 7 kemenangan. Marquez hanya terpeleset di MotoGP Inggris 2025. Pada sesi sprint race di sana, dia finish di urutan kedua. Tangan kanan Valentino Rossi, Uccio, pun waspadai Marquez. Dia memastikan perkembangan di tim VR46 terus terjadi demi mengejar gap dengan Marquez. Saat ini, Marc Marquez adalah yang terkuat, ujar Uccio, dikutip dari Motosan, Selasa, 17 Juni 2025. Kita harus mengamatinya, belajar darinya, dan mencoba mencapainya, lanjutnya. Marquez pun turut difavoritkan menang di MotoGP Italia 2025 pada akhir pekan ini. Sementara itu, Marc Marquez juara MotoGP Aragon 2025, Michele Pirro, bukti dominasi Ducati belum berakhir. Test rider Ducati, Michele Pirro senang dua pembalap tim Ducati Lenovo, Marc Marquez dan Francesco Bagnaia, serta Alex Marquez, Gresini Racing, mampu menguasai podium MotoGP Aragon 2025. Pasalnya hasil itu menjawab dugaan Ducati yang tengah krisis lantaran tak pernah menang di 2 seri sebelumnya. Dalam 3 seri balapan terakhir, Ducati yang biasanya mendominasi hanya meraih 1 kemenangan. Dimulai dari seri balapan di Prancis, 11 Mei 2025, Ducati gagal menang setelah Johann Zarco, LCR Honda, menjadi juara di kandangnya. Kemudian berlanjut pada seri balapan Inggris, 25 Mei 2025, Marco Bezzecchi, Aprilia Racing, kembali membuat Ducati gagal juara. Dikarenakan terpuruk dalam 2 seri balapan beruntun, banyak yang beranggapan Ducati sedang mengalami krisis. Namun demikian, pada balapan di sirkuit Aragon, 8 Juni 2025, Ducati kembali menunjukkan tajinya dengan menempati 3 podium teratas. Marc Marquez, Ducati Lenovo, Alex Marquez, Gresini Ducati, dan Francesco Bagnaia, Ducati Lenovo, finish secara berurutan di posisi terdepan. 1. Hasil GP Aragon buktikan Ducati masih kuat. Pirro mengatakan, balapan di sirkuit Aragon langsung membantah Ducati sedang dalam krisis. Menurut Pirro, balapan itu juga memberi penegasan bahwa Ducati masih merupakan tim yang mempunyai ambisi besar. Setelah 2 balapan aneh seperti Le Mans, Prancis, dan Silverstone, Inggris, saya melihat seseorang hampir mencoba berbicara tentang Ducati yang sedang dalam krisis, kata Pirro dikutip dari Motosan, Minggu, 15 Juni 2025. Saya pikir Aragon telah secara luas menyatakan bahwa Ducati tidak hanya masih di sana, tetap kuat, tetapi juga memiliki tujuan yang lebih tinggi dan lebih tinggi dengan semua pembalapnya, tambahnya. 2. Ducati tak sekadar andalkan Marquez. Pirro juga mengatakan Ducati tidak hanya mengandalkan Marc Marquez saja. Dia mengungkapkan, tim asal Italia itu sedang berupaya untuk membantu pembalap pabrikan maupun satelit agar bisa terus bersaing. Marc membuat perbedaan saat ini, tetapi bukan berarti pembalap Ducati lainnya tampil buruk, jelas Pirro. Seri balapan selanjutnya menjadi momentum bagi Ducati untuk kembali memberi penegasan, mengingat akan digelar di kandang Ducati. Balapan berikutnya akan berlangsung di sirkuit Mugello, Italia pada Minggu 22 Juni 2025 mendatang. Sementara itu, di balik target wajib menang Marc Marquez di MotoGP Aragon, Ducati punya cara bajingan agar si alien tak bikin blunder lagi. Ducati Lenovo rupanya punya cara unik untuk mengingatkan Marc Marquez agar tidak sembrono lagi. Hal ini terungkap dalam video di balik layar, Inside Ducati Lenovo Team, yang tayang setelah balapan MotoGP Aragon. Seri balap MotoGP Aragon pada akhir pekan lalu, 6 hingga 8 Juni 2025, menandai penampilan tanpa celah dari seorang Marc Marquez. Bagaimana tidak? Juara dunia 8 kali itu memimpin hasil semua sesi dari latihan bebas pertama sampai balapan utama di Motorland Aragon, Alcanis, Spanyol. Saking kalapnya,
Marquez juga memuncaki catatan waktu pada sesi latihan pemanasan yang tidak benar-benar krusial dalam akhir pekan yang sudah padat. Sebagai informasi, sapu bersih semua sesi sampai yang kurang penting ini terakhir kali terjadi pada YP Jerman musim 2015. Pelakunya? Betul, Marc Marquez. Setelah mengalahkan adik, Alex Marquez, BK8 Gresini Racing, pada balapan utama, si semut dari Cervera membeberkan bahwa kemenangan di Aragon memang harga mati. Kemenangan ini merupakan keharusan di dalam garasi kami dan bagi saya sendiri, ucap Marquez besar seperti dilansir dari motorsport.com. Memang, saya memimpin klasemen. Saya memiliki keunggulan atas Alex, saya memiliki keunggulan atas Pecco, Francesco Bagnaia, tetapi di dua sirkuit yang bagus buat saya, yaitu Austin dan Jerez, saya kehilangan 50 poin. Kalau kami ingin bersaing dalam kejuaraan, kami tidak boleh mengulangi kesalahan ini, apalagi seperti yang terjadi di Austin. Austin adalah sebuah kesalahan besar dan hari ini saya sangat fokus. Blunder yang dilakukan Marquez pada balapan di Austin, tuan rumah YP Merckx, April lalu memang tragis karena rekam jejaknya yang impresif di sana. Marquez menjadi raja kota, singkatan Circuit of the Merckx, berkat rekor pole position sekaligus kemenangan selama 6 musim beruntun pada 2013 hingga 2018. Sirkuit yang didominasi tikungan kiri seperti kota memang favorit Marquez. Tanda-tandanya pun bagus saat dia menjadi yang tercepat dalam sesi latihan, kualifikasi, balapan sprint, hingga sempat unggul 2 detik saat balapan utama. Apes, Marquez teledor sampai tidak sengaja memotong kerb alias pinggir lintasan terlalu dalam sehingga motor Ducati Desmosedici EP25 yang ditunggangi tergelincir pada lap ke-9. Sementara di Jerez, arena seri MotoGP Spanyol, Marquez terjatuh juga karena mengalami selip, bahkan saat balapan baru berjalan 3 lap. Bisa dimaklumi jika Marquez tampil lebih berhati-hati di Aragon. Fakta bahwa Aragon juga sirkuit kiri yang masuk daftar favoritnya bakal membuat Marquez kembali terlihat bodoh jika gagal merebut kemenangan karena kesalahan sendiri. Sementara itu, Marc Marquez naikkan standar di MotoGP 2025, Michele Pirro senang kerja kerasnya terbayar. Pembalap tes Ducati Corse, Michele Pirro, ikut bangga standar di MotoGP 2025 naik gara-gara Marc Marquez. Sebab, sumbangsihnya dalam mengembangkan motor Ducati Desmosedici EP25 terbayar lunas. Marquez saat ini memuncaki klasemen MotoGP 2025 dengan 233 poin. Pembalap tim Ducati Lenovo itu sudah 4 kali menjadi pemenang dan 6 kali naik podium. 1. Menaikkan standar. Pirro mengatakan Marquez selalu ingin menjadi pembeda dalam setiap musim MotoGP. Jadi, ia menilai tidak heran pembalap tersebut sangat bekerja keras dalam meningkatkan kemampuannya. Saya pikir tahun ini, dengan Marc Marquez, standarnya telah dinaikkan dan dibandingkan dengan tahun lalu, kata Pirro, dilansir dari laman Motosan, Minggu, 15 Juni 2025. 2. Pasti ketat. Menurut pria asal Italia itu, persaingan MotoGP 2025 pasti akan berjalan ketat. Ia meyakini setiap tim akan bekerja keras agar pembalapnya bisa meraih hasil maksimal dalam setiap serinya. Ada persepsi semua orang bisa menang, ungkap Pirro. Pirro mengaku sangat senang performa motor-motor Ducati cukup baik dalam MotoGP 2025. Hal tersebut tidak terlepas dari kinerjanya sebagai pembalap tes atau penguji. Kemudian, tentu saja, mengetahui Ducati adalah motor paling bertenaga dan yang diinginkan semua orang membuat saya bangga, tandasnya. Sementara, pengamat MotoGP khawatir Valentino Rossi manfaatkan Pedro Acosta untuk hancurkan Marc Marquez. Pengamat MotoGP, Alex Barros, khawatir Valentino Rossi bakal memanfaatkan Pedro Acosta untuk menghancurkan Marc Marquez. Pembalap asal Spanyol itu kemungkinan besar bakal dicuci otaknya. Rumor bergabungnya Acosta dengan tim Pertamina Enduro VR46 Racing Team semakin kuat. Apalagi, Rossi selaku pemilik sudah terang-terangan menyatakan tertarik dengan sang pembalap. Jebloknya performa KTM musim ini semakin menguatkan rumor Acosta ingin hengkang pada MotoGP 2026. Kendati terikat kontrak, bukan tidak mungkin pria berusia 21 tahun itu akan mencari cara mengakhirinya lebih cepat. Jika hengkang dari KTM, Acosta disebut-sebut menghendaki motor Ducati Desmosedici EP yang dominan di MotoGP dalam beberapa musim terakhir. Hanya ada satu tim yang bisa memenuhi keinginan itu. Agak sulit melihat tim pabrikan Ducati Lenovo memberikan satu kursi ke Acosta. El Tiburon de Mazarrón hampir pasti tak mau membela tim independen Gresini Racing yang hanya mendapat jatah motor setahun lebih tua.
Keistimewaan menggunakan motor spek pabrikan ada di tim VR46 selaku tim satelit resmi Ducati. Maka dari itu, teori Acosta ke tim berkelir kuning tersebut bisa jadi benar adanya. Kepindahan Acosta ke VR46 justru membuat Barros khawatir. Ia mencurigai Rossi bakal mencuci otak sang pembalap untuk sebisa mungkin menghentikan Marc Marquez, bahkan dengan cara paling kasar sekalipun. Mari beranggapan Acosta ke tim VR46, satu-satunya tim Ducati yang bisa didatanginya saat ini.